Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati yaitu Kiai Haji Ahmad Marzuki, ya, selaku pimpinan Yayasan Nurul Jannah, dan yang saya cintai, yang saya hormati teman-temanku yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita ribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat. Salah satunya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing atau berbagi ilmu pada teman-teman semua, dengan judul kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad. Oke, baik. Dijelaskan di dalam kitab Khasaisul Ummatul Muhammadiyah bahwasannya di dalam kitab keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad, kekhususan menjadi umat Nabi Muhammad, kekhususan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Teman-teman, umat terdahulu kalau mereka berbuat dosa itu Allah gak gampang ngampunin dosanya. Jadi kalau umat terdahulu seperti umat Bani Israel, mereka misalkan berbuat dosa, mereka harus cari jurang yang tinggi, loncat sampai mati, baru mereka diterima tobat kembali. Itu umat terdahulu. Terus umat-umat terdahulu juga, kalau mereka anggota tubuhnya terkena najis, maka harus dihilangkan sama kulit-kulitnya. Kalau kita tidak, cukup dibasuhkan dengan air, maka hilang najisnya. Kalau najisnya mugalagoh, maka dengan air dicampur pakai tanah. Allah kasih kita kemudahan, Allah kasih kita keringanan, karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Makanya umat-umat terdahulu itu pada iri pada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatun ukhrijat linnas. Kalian segenap umat yang paling mulia, kalian adalah umat yang paling agung, yang paling baik, yang Allah Ta'ala keluarkan untuk segenap manusia. Kenapa kita menjadi umat yang mulia? Kenapa kita menjadi umat yang agung, yang paling baik? Bukan karena salat kita, bukan karena amal perbuatan kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita mulia karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Mekah itu kota yang mulia, teman-teman. Tahu kan Mekah? Kenapa Mekah jadi mulia? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu. Mekah jadi mulia itu karena Mekah kota kelahirannya Nabi Muhammad. Madinah menjadi mulia. Tahu nggak Madinah menjadi mulia kenapa? Gak tahu. Madinah menjadi mulia karena Madinah tempat hijrah dan wafatnya Nabi Muhammad. Hajar Aswad, kalian tahu Hajar Aswad? Batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad menjadi mulia karena batu Hajar Aswad pernah dicium oleh bibirnya Nabi Muhammad SAW, maka menjadi mulia. Buraq, kalian tahu Buraq kan? Kendaraan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Buraq menjadi kendaraan yang mulia karena Buraq pernah ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan teman-teman, ada salah satu ulama yang mempertanyakan, manakah yang lebih mulia, sendalnya Nabi atau malaikat Jibril? Kira-kira mana yang lebih mulia? Sendal Nabi. Jawabannya benar, sendal Nabi. Karena apa? Karena sendal Nabi itu pernah berjumpa langsung dengan Allah, sedangkan malaikat Jibril belum pernah.
dijelaskan juga bahwasanya di dalam kitab Al-Anwar Al-Baqiyah, sendalnya Nabi menjadi mulia karena sendalnya Nabi pernah berjumpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, para nabi-nabi terdahulu itu iri kepada kita. Kenapa irinya? Mereka iri kepada kita, mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Mereka ini umat terdahulu, para nabi-nabi terdahulu ini mereka iri ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Di dalam kitab Nashihul Ibad dijelaskan bahwasanya Nabiullah Adam, teman-teman tahu kan Nabiullah Adam, nabi pertama. Nabi Adam ini iri kepada kita. Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Aku iri, kata Nabi Adam, aku iri kepada Nabi Muhammad, sungguh aku iri. Allah berikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, akan tetapi tidak kepadaku. Apa sih yang pertama itu? Yang pertama, kata Nabiullah Adam, tobatku Allah terima hanya di Mekah saja. Sedangkan umat Nabi Muhammad mau dimanapun Allah bakal terima, ya kan? Nah, teman-teman, di dalam kitab Nashihul Ibad itu dijelaskan bahwasanya Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa Allah turunkan di Gunung Kaki Himalaya. Nah, ketika Nabiullah Adam bertobat dimanapun di India atau di tempat manapun itu nggak diterima. Ketika masuki di Mekah baru diterima oleh Allah. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad mau dimanapun nggak harus di Mekah, tobatnya tetap diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabiullah Adam, aku berpakaian ketika berbuat dosa, lalu Allah jadikan aku telanjang. Paham nggak maksudnya? Jadi Nabiullah Adam itu berpakaian nih, berbuat dosa karena kelihatan auratnya. Terus Allah Subhanahu wa taala diambil pakaian sama Allah, jadi telanjang gitu, teman-teman. Sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad berbuat dosa dalam keadaan telanjang. Nah, tetapi Allah masih kasih kita pakaian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabiullah Adam, heran ketika aku berbuat dosa, Allah memisahkan aku dengan Siti Hawa, sementara umat Nabi Muhammad mereka berbuat dosa, mereka tidak dipisahkan dengan istri-istri mereka. Nabiullah Adam ketika membuat kesalahan di surga, memakan buah kuldi, maka dipisahkan oleh Allah dengan istrinya di dunia. Nah, sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad berbuat kesalahan, kita tidak dipisahkan dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Masya Allah beri kesempatan kita untuk bertemu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu yang membuat Nabi Adam iri, katanya aku berbuat dosa di dalam surga, lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan aku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad berbuat dosa di luar surga, namun Allah akan memasukkan mereka ke surga. Paham ya? Paham nggak teman-teman? Jadi Nabi Adam ini berbuat dosa di surga, Allah keluarkan ke bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad berbuat dosa di dunia, tetapi mereka tobat nasuha, diterima oleh Allah, terus dimasukkan ke surga. Kembali kata Nabi Adam. Itu yang keempat. Jadi para nabi-nabi terdahulu itu mereka pada iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, ada salah satu ulama di dalam kitabnya menjelaskan seberapa pintar sih umatnya Nabi Muhammad, seberapa pintar, seberapa cerdas sih umat Nabi Muhammad. Ketika dijelaskan dalam kitab itu ada Nabiullah Musa. Nah, Nabiullah Musa ini pernah meminta ingin bertemu dengan Allah di Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa berada di Bukit Tursina, dia meminta untuk melihat wajah Allah, gimana sih muka Tuhanku ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, wahai Musa, engkau tidak akan pernah kuat, tidak akan kuat melihat cahayaku. Engkau tidak akan kuat, engkau akan terbakar ketika melihat cahayaku. Di situ Nabi Musa nggak terima, masih tetap kekeh pengen melihat muka Tuhannya.
maka Nabi Musa hanya bisa ngobrol saja dengan Allah, tidak bisa melihat rupanya. Nah, ada salah satu ulama yang mimpi bahwasannya kecerdasan umat Nabi Muhammad itu lebih cerdas daripada Nabi Musa, teman-teman. Ada salah satu ulama mimpi Imam Syafi'i. Kalian tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan nama aslinya Muhammad Idris Muhammad bin Muhammad Asy-Syafi'i. Maaf teman-teman, Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi ulama ini mimpi bahwasannya Imam Syafi'i ini bertemu dengan Nabi Musa. Kalau bahwasanya Nabi Musa ini bilang kepada si pemimpi ini, wahai ulama, bisakah engkau memperlihatkan kecerdasan umat Nabi Muhammad? Jadi umat Nabi Muhammad ini Imam Syafi'i ya satunya sama yang Nabi Musa. Terus bilang dia, siapa namamu? Kata Nabi Musa bilang ke Imam Syafi'i, iya Imam Syafi'i bilang, Nabi Musa nya bilang kepada Imam Syafi'i, siapa namamu? Nama saya Muhammad bin Muhammad. Maaf ya teman-teman, namanya Imam Al-Ghazali, jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa nya bilang komen, kalau kamu pinter, kamu cukup berucap Muhammad Al-Ghazali, nggak usah kamu Muhammad bin Muhammad. Kalau kamu pinter, kamu cukup bilang Muhammad Al-Ghazali. Dijawab balik sama Imam Ghazali, wahai Musa, apakah kamu ingat waktu kau ingin melihat Tuhanmu? Ditanya balik sama Imam Ghazali. Wahai Musa, apakah engkau ingat ketika engkau bertemu Tuhanmu di Bukit Tursina? Engkau ditanyakan kepada Allah, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Ini tongkat ya Allah, tongkat ini untuk memukul, tongkat ini untuk aku jalan, tongkat ini untuk menentukan aku jalan. Kata Imam Ghazalinya, kalau kamu pinter, kamu cukup tongkat ini tongkat, kamu cukup jawab ini tongkat, bukan tongkat ini untuk ini, tongkat ini untuk ini. Nah, itu baru paham Imam Ghazali. Paham nggak teman-teman? Paham aja ya. Oke, baik. Terus di sini matiin jangan lupa. Atau salah bagaimana matiin penutup? Teman-teman suka selawatan nggak? Suka selawatan nggak? Ih, lemes amat dia udah jauh ya deh. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan kita selawat satu kali itu bakal dibalas 10 kali, ya kan? Ada kan hadisnya? Tahu nggak hadisnya? Kurang tahu. Ya. Aduh, saya juga kurang tahu. Man salah wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbuat satu kali, maka Allah berdoa kepada hambanya 10 kali. Kita misalkan berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada kita, memohon ampun kepada kita 10 kali. Dan itu kalau satu selawat aja cukup buat kita bekal di akhirat. Jadi teman-teman. Nah, sholawat ini banyak istimewaannya teman-teman, banyak istimewaan sholawat. Sholawat ini amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengerjakannya. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah nggak sholat ya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk zakat, untuk puasa, untuk berkorban, untuk segala macam amal ibadah, Allah nggak bakal ngelakuin kan. Tapi ketika sholawat,
Allah menyuruh kita sholat, tapi Allah juga ngelakuin. Dalilnya mana? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallu 'alaihi wa sallam. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi. Jadi amalan yang paling dahsyat dan juga yang paling disukai oleh Allah adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dikatakan juga barang siapa yang memperbanyak sholawat, maka di akhirat bakal dekat dengan Nabi. Makanya kita jangan pelit-pelit untuk bersolawat. Sholatnya gimana sih? Cukup sholawat Allah saja. Jadi kesimpulannya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Banyak kemuliaan, kekhususan, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad. Kita juga jangan lupa untuk berbanyak sholawat. Supaya apa? Supaya kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Cukup segitu aja teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.